Halo dari jauh. Welcome back to our episode ke-7. Hari ini kita simple aja, kita nggak ada skrip. Jadi kita pengen menutup tahun dengan review tahun kita 2023 kita. Dan tahun 2024-nya mau dibawa kemana? Start dari review dulu kali ya. Review, how's your year? Wow, sini deh. Aku 2023 cukup menyenangkan dan cukup terasa lebih cepat daripada 2022. Karena kayak 2023 itu banyak yang terjadi gitu loh. Kayak ngerasa cepat banget. Dan hal-hal yang terjadi itu beneran sesuatu yang baru gitu. Kayak internship, terus bisa kenal orang-orang yang aku pengen kenal gitu. Kayak ada satu jurnalis, terus bisa kerja bisa magang di stasiun TV, terus bisa menikmati perkuliahan kayak sebelum lulus gitu. Pokoknya beneran enjoy banget sih 2023 menurutku gitu. Dalam satu kata kamu describe-nya seperti apa? Dalam satu kata Oke, satu kata untuk 2023 kalian. Satu kata buat 2023. Kalau buat gua 2023 itu masa transisi gua. Gua merasa di tahun 2023 ini gua fully adult. Karena lebih mungkin sadar banyak hal ya tahun ini, kayak memilih banyak decision yang memang dari gua sendiri, bukan orang lain pilih. Jadi selama 2023 ini lo ngapain aja? Yang hal yang paling seru itu ya internship ya, karena kan pertama kali bener-bener kerja di tempat yang profesional yang memang sesuai yang ingin gue lakukan. Dan selain internship gue juga travel lumayan banyak. Gue ke beberapa negara yang membuat gue membuka mata juga. Gue satu kata ya, bersyukur sih. Soalnya gue ngerasa di 2023 ini banyak hal-hal yang gue bayangin sebelumnya, cuman kayak ternyata apa yang tadinya gue pikir-pikirin ternyata tahun ini beneran kejadian loh gitu. Tahun ini dimulai dengan waktu itu keluarga gue datang ke sini, bokap nyokap sama adik gue kan. Terus habis itu gue juga sempat traveling juga kan waktu itu di Thailand. Bulan Februari. Terus summer pulang Indo dan bisa dapat intern. Itu juga salah satu highlight of the year kali ya kalau menurut gue. Maksudnya journey-nya gitu, nyari-nyari internnya tuh sampai dapat tempat intern yang kayak cocok. Belajar banyak juga. Terus kayak pertama kali kerja di Indonesia, bener-bener di professional world. Terus nggak cuma intern, terus habis itu ketemu sama teman-teman, ketemu sama family. Terus tahun ini mulai kerja lagi, mulai produktif lagi, mulai dapat duit sendiri lagi. Ya gitu sih, tahun ini cepet banget sih. Kayak bener-bener gue ngerasa kayak days are long but years itu very short. Iya, kayak bener-bener sekarang udah Desember, cepet banget gak sih? Kayak kemarin perasaan baru. Kayak kalau misalnya lagi nge-scroll galeri tuh kayak gila ya, gue udah kesini terus udah gini gitu. Dan ya bersyukur sih kalau gue. Gue ya, kalau satu kata, gue dari tadi gak kepikiran lagi kata-katanya, cumanya kayak maybe 2023 tuh gue understand myself more dan lebih berani untuk ambil opportunities gitu. Gue start 2023 dengan sangat menyenangkan. Gue pas New Year's tuh gue bahkan gak kemana-mana, cumanya gue kayak gue pergi makan gorengan sama roommate gue. Karena di sekolah kita tuh bisa lihat Iling-I. Jadi sebenarnya kita nggak usah ke Iling-I-nya gitu. Terus gorengan kita terlalu lama dan akhirnya kita terlambat. Jadi kita nggak nampak fireworks-nya. Terus it was so kabutnya juga tebal banget kan. Jadi nggak bisa lihat. Tapi menurut gue it was such a nice start of the year gitu. Kayak you don't need to do so many things but like just be grateful with what you have. Dan juga gue ngerasa gue lebih ngerti diri gue sendiri juga. Gue develop banyak better habits di 2023. Terus gue ngerasa 2023 juga prove me wrong, kayak
beberapa hal yang gue ngerasa gak mungkin deh dapat work opportunity di Singapura. Itu mana mungkin, kayak orang Singapura aja susah dapat kerjaan gitu kan. Dapat gitu kan, kayak went better than I thought. Dan maybe this is a year of improve dalam karakter, dalam pekerjaan, professionally juga improve. Jadi 2023 cukup menyenangkan, kayak Cindy bilang tadi. Kalau aku udah nemu katanya. Aku bakal ngomong itu rainbow gitu, kayak pelangi. Soalnya beneran dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, maksudnya sampai November kemarin itu beneran semuanya itu beda-beda gitu loh, dan asik banget gitu. Jadi kayak setiap bulan itu kerasa cepet banget, bener-bener cepet karena semuanya itu beda-beda gitu. Jadi kayak wow banget. Terus aku bukanya waktu 2023 itu ada satu kata yang beneran jadi kalimat hidup gitu, kayak live with no regrets gitu. Jadi setiap kali ada apa-apa regret gitu kan, terus kayak berusaha ingetin diri lagi, oh ya kan emang nggak ada yang harus diregretin gitu, kayak semuanya terjadi pasti ada alasannya gitu. Satu lagi highlight 2023 gue bikin podcast. Gue baru mau ngomong. Sumpah, karena we've been talking about bikin podcast dari Chauta, dari kayak 3 tahun yang lalu deh kayaknya. Ya gak sih, Kel? And then Helen juga, gue kayak dari awal tahun pertama ketemu di sekolah kayak seru kali ya bikin podcast ya. Kita selalu ngomong gak pernah bikin. Mungkin podcast ini kelihatannya hal yang kecil ya, tapi kayak waktu udah beneran direalisasiin, apalagi di tahun ini ya, mungkin rasanya kayak telat banget sih, kayak kita udah kenal dari tahun lalu, kenapa baru start sekarang gitu. Gue ngerasa ini timing yang somehow tepat aja sih. Kayak gue senang aja maksudnya kita merealisasikan ini di tahun ini. Mungkin kalau tahun lalu ceritanya beda, mungkin kita nggak ada banyak yang diceritain gitu sih. Iya, kayak banyak hal yang kita coba untuk pertama kali nggak sih di 2023. Kalian internship, kalian juga mencoba hal baru gitu kan. Gue tuh suka ngetik-ngetik di notes gue kan. Iya lagi. Boleh kali kita Nah, bacain gue satu lagi notes yang satu note. Gue tulis ini tanggal 22 Januari. Ini nomor 2. Gue tulis gini. Taiwan is not only a place that I stayed for years to study. Taipei is eventually a home. Maybe it's time to stop carrying my luggage everywhere I go and unpack it, put it on my drawer. Sebenarnya ini dari sermonnya Pastor Peter waktu itu gue denger. Jadi, ingat kan dia pernah ngomong ini. Mungkin ini saatnya lu unpack your things dari koper lu dan lu taruh di lemari. Itu lumayan, iga gue merinding loh sekarang. Karena kayak waktu itu gue beneran ngerasa, aduh gue ngerantau gitu. Kayak nggak pernah ngerasa tempat ini home gitu. Tapi eventually this year gue benar-benar bisa bilang Taipei ini my second home. Bahkan kayak for now is a home for me gitu loh. Kayak ya udah memang home aja. Sebelumnya nggak bisa terima itu, denial dan masih nggak mau gitu, kayak ya udah rumah gue ya di Indo gitu, gue di sini cuma belajar gitu. Terus gue bilang gue tulis gini, so I gave it a shot. I ate things that I've never eaten before. Gue pergi ke cafe that I've never went before. Going all out when socializing with people, start paying attention to small details on the street, and that's because this place is my home. Setuju banget. Jadi gue tuh mungkin dulu tuh kayak ya udahlah, makan yang udah ini aja. Sekarang juga gitu, maksudnya gue inget banget di saat itu, jadi tuh banyak tempat-tempat yang misalnya gue save-savein gitu. Gue waktu itu beneran coba deh gue kesini gitu, yang udah gue save lama gue pengen pergi, gue pergi gitu. Jadi coba untuk mencari sesuatu yang baru di tengah lu rasa bosan gitu, kayak akan ada aja kok yang lu pelajarin gitu. Gue relate banget, soalnya this year gue jadi lebih sayang sama Taiwan juga. Kayak I think I take Taiwan for granted for so many years. Kayak gue sering komplain tentang Taiwan gitu. Tapi di tahun ini gue ngerasa kenapa enggak enjoy aja gitu. Dan kayak cari cara untuk enjoy negara ini. Jangan terlalu fokus ke hal-hal yang sebenarnya gak penting gitu. Kayak banyak banget limitasi yang kita kasih ke diri kita sendiri gitu loh, yang kayak buat kita sendiri gak bisa enjoy. Padahal banyak banget loh orang-orang yang pengen ngerantau ke sini, banyak banget loh orang-orang yang kayak pengen ke luar negeri tapi
nggak dikasih sama orang tuanya gitu-gitu kan. Jadi gue ngerasa why not just enjoy what we have now, dan gue rasa jadi lebih happy. Ya nggak sih? Ya, sama tadi gue bilang kayak gue tulis di sini going all out when socializing with people. Awalnya tuh waktu kalau ketemu orang, kalau temenan ya udahlah, pengen temenan ngobrol-ngobrol, habis itu ntar pulang juga ya udah sih emang ketemu lagi gitu. Sekarang lebih yang kayak bener-bener socialize gitu loh, all out. Gue juga coba untuk mix my friendships this year. Kayaknya gue mikirin mulu kayak dia perasaannya gimana ya, dia sekarang lagi good mood gak ya, kayak gue bisa judge everybody gitu loh. Jadi gue takut banget untuk kayak teman-teman gue yang gak kenal sesama tuh digabungin, padahal everyone wants a good friend tuh. Kayak ya nggak sih, aku juga mikirin itu. iya, gue belajar dari Adeline juga kan, dia sering banget kayak ya udah ayo aja, Iya, ayo iya. aja. Iya, kayak mix friend group dia kan. Bagi gue kayak takut gitu, orangnya Gue gak juga paling gak bisa comfortable. gabungin Iya, circle. iya. Tapi tahun ini gue coba kan, dan malahan mereka lebih connect lagi daripada gue connect ke mereka gitu kan. And I feel like just take it easy dan gak usah musingin kayak mereka gimana, kayak just do what you want, coba aja gitu. Oke, gue ada satu pertanyaan. What do you guys learn? Kayak the biggest lesson in 2023? My biggest lesson 2023 itu di saat gue decided to deal with myself. Kayak gue decided buat pergi terapi. Ingat gak sih gue sama Helen waktu itu lagi ngomongin tentang internship. Itu tuh gue stres banget karena gue nggak bisa kan decide apa yang gue mau lakukan. Gue stres banget. Abis itu gue jadinya ke konselor. Gue nggak tahu gue kenapa, tapi gue very stress. Gue khawatir sama internship gue. Dan I've learned kalau misalkan masalah itu tuh nggak bisa cuman dibiarkan seperti itu aja. Kalau memang ada something going on, itu harus berani untuk di check up. Kalau gue ngerasa lu hidup nggak bisa go with the flow. Kalau lu mau grow, lu harus intentional in it. Misalnya contoh kecil, gue ditanya bisa kerja nggak gitu. Seminggu ini full kemarin itu. Gue tahu gue akan capek, tapi gue tahu gue akan learn something. Gue akan paksa diri gue untuk kerja. Gue akan paksa diri gue untuk punya jadwal yang lebih rutin. Intinya apapun opportunity itu gue akan try untuk grab itu. Walaupun gue tahu minggu depan kenapa sih gue ngambil kerja gitu misalnya. Tapi gue yang minggu lalu itu gue kayak gue lagi membantu Helen yang di minggu depan, ngerti gak sih? Gue akan bantu lu gitu. Gue tahu lu nanti pasti males kan. Sekarang gue ambil nih opportunity-nya biar lu nanti belajar. Jadi intentional gitu. Lu harus membiarkan diri lu bertumbuh secara intentional. Lu nggak bisa kayak ya udahlah gitu. Kalau my gitu biggest lesson, gue kan sering bilang kan, kalau gue sering capek, kayak menurut gue socializing is tiring. Kalau sama orang yang gue gak gitu kenal ya, atau enggak taking up jobs and opportunities, itu kayak menurut gue gak bisa banget. Gue orangnya suka stabilitas gitu loh. Kayak mentally I'm not capable for that. Tapi sebenarnya setelah gue lihat di 2023, gue banyak bicara sama orang-orang, gue banyak bertukar pikiran, gue lebih open minded. Itu gue ngerasa kita bisa belajar dari siapapun gitu. Bahkan sama orang-orang yang kayak kita kurang sreg pun kita sebenarnya bisa ngambil positifnya mereka gitu. Dan kayak it's just how you use your 24 hours, and semua orang juga capek kok gitu. Kayak it's not only you. And sebenarnya tadi kita juga ada belajar di gereja kan ya, kayak karena Tuhan sesayang itu sama kita, makanya kita harus punya energi untuk kasih ke orang lain gitu. Dan kalau lu mikir kayak itu, lu gak bakalan capek sih sebenarnya. Iya, kayak gitu sih. Kalau aku pembelajarannya ini sih yang paling dapat banget ya. Jangan underestimate yourself gitu. Karena sebelum aku intern tuh aku yang kayak aduh bisa nggak ya, aduh gini cukup nggak ya skill yang aku punya apa segala macam. Tapi turns out waktu dijalanin dapat insight dari kayak produser, terus kayak leader, supervisor apa segala macam. Mereka tuh ngomong, "Sin, kamu tuh bisa loh, cuman kamu aja yang gak percaya sama apa yang kamu udah punya," gitu. Terus waktu itu sempat beberapa kali ketemu profesor di sekolah kan. Terus mereka tuh yang beneran ngomong ke aku secara face to face gitu loh, yang ketemu.
Dan aku ngerasa kayak kenapa ya orang-orang ini bisa ngomong sebegitunya, kayak mereka bisa melihat potensi yang ada di dalam aku, tapi aku kok nggak bisa lihat tuh. Jadi kayak di 2023 itu benar-benar belajar jangan underestimate diri sendiri gitu. Terus juga belajar ini sih yang kedua, kayak setelah internship planning buat ke depan tuh juga berubah jadinya. Jadi kayak yang awalnya aku ngerasa oh kayaknya habis lulus mau kerja ini. Tapi setelah internship banyak perubahan gitu loh. Dan awalnya aku ragu kan, kayak aduh gimana ya kalau kok berubah lagi gitu. Bulan udah di planningin sedemikian rupa tapi kenapa harus berubah. Cuman kayak diingetin lagi jangan takut sama perubahan gitu loh. Maksudnya it's okay kalau semisal sesuatu itu nggak terjadi sama apa yang kamu planningin gitu. Kayak mungkin emang itu yang lebih baik gitu. Jadi benar-benar belajar buat gak underestimate diri sendiri, sama ya udah let it flow gitu. Satu, belajar jangan let it flow. Satu, belajar let it flow. Iya. Karena mungkin kita kepribadian yang ini ya terlalu ekstrim, satu kanan satu kiri gitu. Jadi harus di tengah gitu. Bener. Ya. Gue punya pertanyaan. Ada nggak kalian ngerasa momen di 2023 ini kalian ngerasa oh, gue gagal banget nih? Atau momen-momen apa yang kalian ngerasa kayak down banget? Ada sih. Ada nggak? Ada sih. Apa? Mungkin gue gak bakal jabarin the whole itu ya. Cuman kayak the feeling was like gue kok deal sama ini udah bertahun-tahun gitu. Kayak gue kira gue bisa lebih oke di tahun ini. Mungkin kayak lebih mature. Tapi still the same things, the same struggle gitu. Tapi di 2023 gue ngerasa gue bisa accept itu dan acknowledge itu aja tuh satu step. Kayak okay, this is your weakness gitu kan. Dan lu harus tahu dulu gitu kalau itu weakness lu, bukan kayak enggak kok gitu loh, tapi kayak lu harus tahu dulu. Dan okay, if you have bad days, kayak ya udah lu bad days, and then kayak setiap tahun pasti ada bad days-nya gitu, but it's not a bad life, I guess. Aku belum kepikiran sih, mungkin. Kalau gue mungkin yang pas waktu itu internship kan gue keterima dua-duanya, ingat ya, pilihan Indo atau Taiwan kan. Dan gue tuh nggak pernah follow my heart. Pada saat itu tuh gue cukup sedih dan menyesal sangat, karena gue nggak memilih apa yang gue sebenarnya pengen pilih. Ingat gak sih yang gue bilang gue tuh pengen banget masuk yang company di Indo ini, tapi pada akhirnya gue nggak ambil. Pada saat itu tuh gue kesel banget, kayak selama gue internship itu gue tuh kayak perasaan yang gue nyesel banget, gue harusnya ambil yang Indo aja. Dan memang iya sih, kayak gue tahu kesalahan gue nggak mengikuti hati gue waktu itu. Ya udah berlalu, jadi lebih ke what can I do tomorrow. Next time kalau ambil keputusan lebih yang bener-bener yang gue mau ambil, bukan yang karena gue merasa kayaknya ini yang orang-orang akan ambil deh, atau yang kayak gue ngerasa ini yang baik untuk yang orang bilang ini baik lah gitu, standarnya gitu. Kayak kalau kata lu unpopular opinion. Iya. Kalau gue ngerasa gue masih belum memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Jadi ada tendensi untuk memberikan yang standar-standar aja. Kayak kalau misalnya harus kerjain ini ya udah seperlunya aja. Setelah itu gue akan nyesel kenapa gue nggak memberikan yang terbaik gitu. Harusnya gue bisa all out nih. Gitu. Oh, gue itu orangnya ada tendensi gini. Gue nggak mau coba karena gue tahu gue akan gagal. Jadi udah ada persepsi itu dulu dalam pikiran gue. Misalnya ada ujian nih, gue nggak akan set gue punya bar itu gue mau dapat 90, karena di otak gue kayak nggak bisa gitu. Jadi udahlah gue santai-santai aja, belajar aja, kayak gue nggak mau bersaing sama orang karena takut kalah. Gue takut kalah. Jadi itu juga yang gue pelajarin dari tahun ini. Gue tuh selama ini pikir gue orangnya nggak suka bersaing, gue lu aja deh, gue enggak gitu, gue biasa-biasa aja. Ternyata itu adalah pelarian gue takut kalah. Jadi karena gue takut kalah, gue nggak ikut lomba gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, gue kasih yang standar aja, kasih yang biasa-biasa aja gitu. Terus kayak gue tuh ada satu kejadian ya, ini salah gue sebenarnya, tapi gue belajar. Jadi kemarin tuh kan ada internship report, terus gue pakai ChatGPT. Gue pakai ChatGPT, intinya gitulah, pakai ChatGPT dan ketahuan, disuruh ganti, gue pakai ChatGPT lagi.
Memang mokong. Memang salah gue, pure salah gue gitu. Maksudnya dari awal gue acknowledge itu salah gue gitu. Terus begitu dikasih tahu, gue pikir wah abis nih gue, kayak gue dapet jelek banget gitu kan. Kayak gue dapet di bawah rata-rata lah, gue pikir gitu. Ternyata nilainya keluar 85. Gue jadi malu sih jujur. Kayak seneng sih, ya maksudnya bersyukur lah, siapa yang nggak seneng gue kira gue dapet jelek. Tapi gue malu karena gue ngerasa bukannya gue kepedean, tapi kalau misalnya dosen gue bisa kasih gue nilai 85, berarti ada something gitu loh yang ada di pikiran dia, ngerti gak sih? Kalau dia ngerasa gue udah nyontek doang, ya siapa sih, pasti gue dikasih bawah 50 kan, ngerti gak sih? Gue seenggaknya gue mikir kayak gitu loh. Gue masih dikasih 85, oh harusnya gue malu gitu loh, karena pertama gue salah, kedua harusnya gue jadi ngaca, sebenarnya gue bisa, gue kerjain itu gitu loh. Dan 85 itu pasti ya harusnya bukan karena ChatGPT, karena dia tahu itu gue pakai ChatGPT gitu. Jadi gue ngerasa kayak kalau misalnya gue ngerjain pakai otak gue sendiri, gue akan lebih bangga gitu loh. 85 itu murni hasil gue. Itu sih, gue jadi ngerasa kayak gue masih belum memberikan yang terbaik, dan yang gue nggak sukanya adalah setelah itu gue akan nyesel. Itunya yang gue nggak suka. Jadi itu sih yang PR besar buat gue. Aku nggak nemu lagi. Atau mungkin slogannya dari awal Apa tadi slogan kamu? live my life with no regrets ya. Jadi nggak nemu. Bisa juga boleh. Jadi nggak tahu, nggak nemu deh. Mungkin ya semoga ya, sloganya. Ya. Tapi nggak sih, nggak ada yang gimana yang bikin sedih banget gitu, nggak ada. Tapi gue mau reject ke yang Helen bilang tadi, soalnya yang dia pelajari sama yang gue pelajari itu opposite. Jadi gue tuh tipe orang yang orang kasih 80%, 100%, gue kasih 150, 170. Kayak gitu kan, lu bilang kayak belum enough. Menurut gue asal ngelakuin hal something itu, gue taruh semuanya di situ gitu loh. Dan itu juga gak bagus, karena gue gak bisa accept criticism. Karena gue rasa gue udah bikin yang 100.000% nih. Kayak kalau ada criticism itu gue kayak gak bisa terima gitu loh. That is why kayak gue gak suka coba hal baru atau kayak ngambil opportunity baru professionally ya. Karena gue ngerasa kalau gue di sini gue shine, oke. Dan gue takut kalau gue nggak, gimana ya cara ngomongnya. Cuma ya kayak karena Kayak lu stay di tempat yang lu tahu lu akan do good gitu, iya, maksudnya. Jadi gue ngerasa dua-duanya tuh harus ada jalan tengahnya sih gitu, nggak sih? Kayak do your best, but also jangan taruh ekspektasi terlalu banyak juga gitu loh. Kayak be open to criticisms, be open to failures. Nah itu gue susah banget, kayak karena thankfully in my life dikit banget waktu gue fail gitu loh. Jadi gue kayak gak pernah yang namanya rasanya kayak wah gue kayaknya useless banget ya, karena apa yang gue kerjain semua gue taruh effort gitu loh. Jadi di saat gue gak shine atau di saat gue itu gue sangat down. Dan gue pengen perbaikin itu di 2024 juga, kayak coba hal-hal yang gue gak bisa, jadi orang yang paling bodoh di kamar itu gitu loh. Karena that is how you grow kan. Di saat ini gue kayak sukanya oke, pokoknya gue paling gitu-gitu. Jadi kayak itu juga harus berubah sih. Oke, to summarize mungkin apa yang kalian harapkan di 2024. Apa yang lu pengen pelajari, apa yang lu pengen challenge yourself in what way saja gitu. Untuk tutup episode hari ini. Untuk menutup episode hari ini, saya ingin memberikan masukan saya terhadap diri saya sendiri untuk 2024. Oke, boleh. Jadi for Adeline 2024, I hope that tahun depan gue bisa lebih follow my heart, yang kayak gue bilang tadi, gue bisa lebih do things intentionally, yang kayak lu bilang, Helen bilang, dan lakuin apa yang gue lakuin biar gue bisa enjoy every single momennya. Dan udah sih, become a better me, understand myself more, ya gitu. Kalau aku buat 2024,
pengen lebih appreciate diri sendiri, kayak maksudnya melihat potensi dari dalam diri, sama aku pengen belajar sebanyak mungkin gitu loh, kayak pokoknya apapun mau belajar gitu. Jadi jangan anggap kayak ya itu bukan passionku, jadi aku nggak mau yang kerjain yang aku passionate aja gitu. Nggak, tapi 2024 aku pengen belajar semua hal, kayak benar-benar pengen back to basic gitu. Gitu sih. Helen? Yali? Gue dulu ya. Iya sih, sama juga. Gue akan coba untuk memulai hal baru, learn more things, put myself in uncomfortable situations, terus lebih banyak bersyukur dan berani untuk kasih goals gitu, karena at the end of 2024 gue yakin mungkin gak sesuai goals gue yang sekarang gitu, cumanya there's more to God's plan, dan gue juga pengen lebih mengandalkan Tuhan dan gak mengandalkan diri sendiri yang udah kasih 120% pun akan tetap gagal gitu. Jadi kayak it's not good to mengandalkan diri sendiri kan ya. Jadi hopefully in 2024 gue akan lebih cheerful, akan lebih berani, karena gue tahu I have a God gitu. Ya kalau gue kayaknya gue pengen lebih embrace gue punya vulnerable side, instead of beating myself up waktu gue ngerasa kayak oh gagal nih gitu. Mencoba untuk lebih jujur lagi sama diri sendiri, kayak lu tuh ada sisi kayak gini ya juga loh, kayak terima itu, acknowledge it, dan belajar gitu cara menghilangkannya gimana. Terus sama bener sih, sama lebih berani, percayalah sama pimpinan Tuhan, karena setahun ini juga mungkin Helen and January gak percaya kali ya kalau misalnya selama 1 tahun ini ngejalanin apa aja gitu. Jadi just know kalau misalnya ya ada problem, always run to Jesus first, karena hal-hal di dunia ini, temen apapun gak ada di sisi lu terus. Tapi you know one thing yang selalu lu bisa run to itu ya Jesus. Kalau gue itu sih. Oke. Semoga 2023 udah gak sih? Udah loh tadi. Ya sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kita hari ini. Jangan lupa buat follow IG kita di @darijauhpodcast. Dan di-share, di-like kalau suka. Jangan lupa di-rating juga kalau dengar di Spotify. And see you next time. Bye-bye. Bye. Intens ya guys.